Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cira Wahyuni dari angkatan 2023 pada kelas A. Baik, langsung saja. Di sini kita kenali dulu definisi dari model. Nah, model itu adalah abstraksi dari objek atau aktivitas yang mewakili fenomena nyata dalam bisnis. Contohnya itu misalnya laporan keuangan yang menjadi model kondisi finansial pada suatu perusahaan, yang mana fungsinya untuk menyederhanakan hal yang rumit agar bisa dimengerti oleh para audiens atau pembacanya. Selanjutnya ada jenis-jenis model. Nah, jenis model itu ada 4. Di sini ada model fisik, di mana penggambarannya dengan 3 dimensi dari suatu objek nyata. Biasanya lebih kecil dari kondisi nyatanya, seperti contohnya itu adalah miniatur ataupun peta. Lalu ada model naratif. Nah, model naratif ini biasanya yang paling sering digunakan dalam suatu perusahaan. Dia menjelaskan entitasnya dengan kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. Lalu yang ketiga ada model grafis. Model grafis ini menggambarkan entitas dengan garis, simbol ataupun bentuk. Yang mana ini sangat efektif untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya itu seperti flowchart, use case diagram ataupun sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah model matematis. Yang mana model matematis ini untuk menggunakan rumus atau persamaan matematika. Dan dengan menggunakan model matematis ini mampu memperkirakan output dari masalah yang sifatnya eksakta atau nilai yang pasti. Contohnya seperti rumus, inventory, perhitungan ROI, dan juga persamaan regresi. Lalu ada tujuan dari pemodelan. Nah, tujuan dari pemodelan itu yaitu mempermudah pemahaman. Misalnya peta dibuat agar memahami wilayahnya, meskipun bentuknya lebih kecil dari kondisi nyatanya. Lalu yang kedua itu untuk membantu membuat prediksi atau forecasting, yang mana itu untuk memprediksi dalam jangka panjang. Selanjutnya itu keuntungan dari pemodelan, yaitu yang pertama yang pasti biaya lebih murah dibandingkan dengan eksperimen nyatanya, karena tidak perlu uji coba langsung yang bersifat biaya dengan yang mahal. Lalu menghemat waktu, yang mana simulasi bisa memberi hasil yang cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Lalu yang ketiga lebih fleksibel dalam memanipulasi variabel. Faktor dalam model mudah diubah untuk lihat dampaknya. Lalu yang keempat, resiko lebih kecil dibanding trial error di sistem nyata, karena kesalahan hanya terjadi di simulasi, bukan di dunia nyatanya. Dan itu menghemat biaya dan juga waktu. Lalu yang kelima, itu membantu menghitung resiko dalam kondisi tidak pasti. Model bisa memprediksi kemungkinan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, meningkatkan proses pembelajaran dan pelatihan dalam model jadi alat bantu untuk belajar situasi yang lebih kompleks. Lalu kerugian dari pemodelan. Nah, dan pemodelan ini juga ada kerugiannya. Yang pertama itu sulit menangkap semua pengaruh nyata dalam sistem bisnis. Lalu perlu keterampilan matematis yang tinggi untuk membuat model yang lebih kompleks. Dan terakhir itu bisa menghasilkan keputusan tidak akurat jika model tidak tepat, karena butuh kemampuan untuk menafsirkan hasil model dengan benar. Selanjutnya fase pengembangan model itu ada tiga fase siklus. Yang pertama itu fase penentuan masalah, yang mana kita mencari masalah utama yang akan kita pecahkan. Lalu yang kedua itu pengembangan model, yang mana pengembangan model ini untuk merancang model dari suatu masalah yang kita dapatkan tadi. Lalu yang ketiga pengambilan keputusan, yaitu kita mencari solusi dengan model yang kita ambil pada perencanaan sebelumnya. Lalu ada pemodelan dalam SPK. Nah, pemodelan dalam sistem pendukung keputusan ini terdiri dari input atau data yang masuk, lalu proses itu pengolahan data, dan output itu hasilnya. Lalu ditambah dengan elemen lain yaitu feedback, yaitu informasi balik dari output dari pengambil keputusan. Lalu ada environment, itu adalah lingkungan di luar sistem yang mempengaruhi lingkungan lain, yaitu ekonomi, hukum, sosial, atau politik. Lalu ada variabel hasil. Lalu ada boundary. Itu adalah batas antara sistem dengan lingkungannya. Di mana dalam model SPK ini juga melibatkan beberapa variabel, yaitu variabel keputusan,
itu dikontrol oleh pengambil keputusan. Lalu ada variabel di luar kontrol, itu adalah faktor eksternalnya, dan yang ketiga itu adalah variabel hasil, yaitu output dari modelnya. Lalu ini ada 7 kategori model sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada model optimasi dengan alternatif kecil. Itu adalah mencari solusi dari pilihan yang terbatas. Seperti contohnya itu ada decision tree, decision table. Lalu ada model optimasi dengan algoritma. Nah, ini adalah pencarian solusi terbaik yang dilakukan tahap demi tahap. Contohnya itu linear programming dan juga network model. Lalu ada model optimasi dengan formula analitik. Ini adalah solusi yang dihitung langsung dengan satu rumus. Contohnya dengan inventory. Lalu yang keempat ada model simulasi, yaitu mencoba berbagai alternatif lain untuk mencari solusi terbaik. Lalu ada model heuristik, itu mencari solusi yang cukup baik dengan aturan atau rules, contohnya dengan menggunakan sistem pakar ini. Lalu ada model prediktif, di mana model prediktif ini meramalkan dalam jangka panjang atau masa depan berdasarkan skenario tertentu, menggunakan forecasting atau analisis Markov. Lalu yang terakhir menggunakan model lainnya seperti what if, analisis, dan juga antrian. Lalu yang terakhir ini adalah permasalahan dalam pemodelan SPK atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah dan analisis lingkungan, yang mana itu untuk melacak, mengawasi, dan menafsirkan informasi. Lalu ada identifikasi variabel, itu untuk menentukan variabel keputusan, variabel tak terkontrol ataupun variabel hasil yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu ada peramalan atau forecasting, yang mana itu penting untuk melihat dampak jangka panjang. Lalu ada pemilihan kategori model, itu yang mana SPK ini bisa menggunakan lebih dari satu model sekaligus. Lalu ada manajemen model dengan menggunakan model based management system, di mana itu untuk mengatur model agar lebih fleksibel dan juga konsisten. Dan yang terakhir ada pemodelan berbasis pengetahuan atas sistem pakar, itu menggunakan aturan atau rule based system. Lalu selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi. Mungkin teman-teman kan tidak belajar sistem pendukung keputusan juga nih. Mungkin ada yang ditanyakan dalam materi ini, silakan. Oke, Sarah, silakan. Jadi kalau misal kondisi lingkungan itu kayak ekonomi, politik itu berubah, apakah model juga bakal ikut berubah? Oke, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Jika kondisi lingkungan misalnya politik, ekonomi, sosial itu berubah, maka itu modelnya bisa berubah juga karena model dibuat berdasarkan data dan situasi tertentu. Jika lingkungannya berubah, maka hasil model bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan menyesuaikan model, maka manajer ataupun petinggi bisa tetap mendapatkan analisis dan prediksi yang akurat sehingga keputusan diambil sesuai dengan kondisi yang sesuai. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Saya. Ada Zaki, silakan. Bagaimana pemodelan itu bisa mengurangi pemodelan dapat membantu seorang manajer dalam mengurangi risiko? Oke. Pemodelan bisa membantu manajer dalam mengurangi risiko itu karena dengan cara mensimulasikan berbagai skenario keputusan, bisa memprediksi dampak yang mungkin terjadi, serta menyediakan beberapa alternatif sosial lainnya. Dengan begitu, manajer bisa memilih opsi yang paling aman dan tepat sesuai dengan tanpa harus melakukan uji coba langsung yang berisiko dengan di dunia nyata. Jadi itu dapat mengurangi resikonya. Baik, ada lagi tanyakan? Silakan, Adis. Jika saat menggunakan dua model itu kita mendapatkan hasil yang berbeda, tuh apa langkah yang sebaiknya diambil oleh manajer? Oke, jika ada dua model dengan hasil yang berbeda, maka manajer sebaiknya mengevaluasi kembali data asumsi serta metode yang digunakan pada masing-masing model, lalu membandingkan hasilnya dengan kondisi yang sebenarnya atau dengan kondisi nyata. Setelah itu, manajer bisa memilih model yang paling realistis atau menggabungkan keduanya agar keputusan diambil lebih akurat dan dapat dipertimbangkan kembali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi audiens. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.